Hola, salam Jastok. Bahas satu match Barca sama preview weekend ini ada full schedule di nggak full sih, beberapa match penting lah di Inggris. Terus Coppa Italia, kita bahas itu aja, nggak ada yang penting lagi. Tapi gue mulai dengan Barca kalah lagi 2 kali beruntun, lawan Frankfurt kalah, lawan Cadiz kalah. Yang agak aneh itu mereka 3 match terakhir itu nggak menang lawan Cadiz, sekali kalah 2 kali seri. Padahal ini Cadiz berada di rank whatever lah, papan bawah lah. Dan kalau lihat ya dari sisi peluang dan lain, Barca nggak terlalu banyak peluang. Cadiz itu di rank 16. Dengan kemenangan ini mereka 31 poin, selisih 2 poin dengan Mallorca yang berada di zona degradasi. Jadi Cadiz pun masih bisa degradasi. But anyway, apa yang terjadi dalam match itu ya, satu parkir bis, satu menyerang. Dan karena menyerang, kalau gue bilang menyerangnya itu lebih tidak ada kreativitas ya. Frenkie de Jong main jelek, Ferran Torres main jelek. Ball possession 75% dibanding 25, shots 18 banding 6, big chance 5 dibanding 2, dimana satu gol terjadi. Ya kalau harus diakui bahwa big chance-nya itu lebih di pihak Cadiz, tapi itu semua dari counter. Dan Xavi belum menemu solusi. Dan gue gak salin Xavi juga, tapi minimal tahun ini kalau gue bilang dia itu belajar. Karena squadnya Barca ini memang jelek gitu loh. Kedalaman squadnya juga nggak bagus karena masalah duit bla bla, kalian tahu semua lah. Jadi intinya gue nggak tahu apakah dia masih melihat Frenkie de Jong itu sebagai attacking midfield yang mendukung siapa namanya striker. Frenkie de Jong itu susah banget cetak gol. Dan kalau dia masuk dia nggak dapat bola atas. Kalau ada bola atas itu nggak akurat. Kalau shooting dari ini 2 ke blok. Ya, emang lagi kasarnya lagi suwe lah. Padahal akurasi passing itu 90%. Memang lebih di lini tengah. Ferran Torres itu anak emasnya Xavi, nggak pernah diganti. Oke. Depay juga nggak main bagus, tapi nggak ada supply juga, terutama dari lini tengah. Xavi sama De Jong ya cuman gitu-gitu aja, nggak ada kombinasi, nggak ada intinya mereka tidak bermain kompak. Memang butuh waktu. Musim ini kan nggak bisa salin Xavi juga karena pemainnya terlalu 1-2 Pedri cedera aja udah susah mau masukin siapa. Sementara yang agak bagus ya cuman praktis di depan. Tapi ya Luuk de Jong pun juga sampai masuk tapi nggak berhasil. Artinya dari sisi efektivitas Barca kalah. Maka dari itu Xavi juga minta banyak pemain belakang. Kalau lihat siapa sih pemain bintangnya di Barcelona, kalau levelnya bagus itu mungkin ya Frenkie de Jong, Dembele. Tapi musim ini Frenkie de Jong pun nggak begitu bagus. Banyak pemain yang harusnya kalau gue bilang udah bukan levelnya ya. Busquets itu bagus tapi harus ada pelapisnya. Dalam arti kalau dia main jelek harusnya ada yang bisa ganti. Frenkie de Jong sebenarnya bisa tapi nggak pernah dipakai dalam posisi itu. Mungkin Xavi lebih ingin memanfaatkan Frenkie de Jong di depan dan Busquets tetap di belakang untuk distribusi bola. Kalau distribusi bola sih bagus tapi transisinya itu terlalu lambat. Jadi tahun ini kalau gue bilang sih murni Xavi bereksperimen aja lah. Kemungkinan besar Champions League masuk, kemungkinan besar. Dan bereksperimen aja, tinggal tunggu invest beli pemain siapa musim depan. Banyak yang gratisan, coba diincar gratisan. Kalau Barca tetap nggak mau bayar gaji mahal ya susah. Akan kalah bersaing, sesimpel itu, ujungnya duit. Kalau lu nggak mau bayar transfer fee, cari yang gratisan itu oke. Cuman kalau gratisan zaman sekarang itu kan signing fee-nya gede plus gajinya mereka minta gede. Nah ini yang agak repot untuk mengatur keuangannya Barca. Padahal harusnya Barca musim depan itu meningkat karena beberapa ratus juta euro masuk.
Cuman kita nggak tahu, kita lihat aja ke depannya seperti apa. Intinya adalah nggak ada yang salah Xavi menganggap musim ini cuman eksperimen aja. Kalau Madrid juara itu udah dari berapa bulan yang lalu gue udah bilang Madrid mah pasti juara, nggak akan dilepas karena Barca terlalu banyak cedera dan nggak ada pemain yang mendukung, pelapisnya jelek lah. Oke, terus kita ke IPL. Besok ada MU apa namanya? MU lawan Liverpool. Ya, kita tahu bahwa kemarin MU menang, tapi caranya juga lu kebobolan 2 lawan Norwich mah keterlaluan kalau gue bilang. Cuman ya realitanya seperti itu, apalagi Ronaldo baru kehilangan bayinya ya. Ini dia pasti nggak main. Ini benar-benar pukulan, juga pukulan mental untuk tim MU, bukan hanya untuk Ronaldo dan keluarganya. Ya, hal kayak begini kan setiap saat bisa terjadi musibah. Semoga Ronaldo dan keluarganya tetap kuat lah. Ketemu Liverpool yang di bawah tekanan. Sebenarnya gue jujur ya, gue tidak lihat MU main seperti apa bisa menang lawan Liverpool, kecuali Liverpool lagi jelek banget. Dan akhir-akhir ini Liverpool praktis nggak pernah main jelek, kecuali kalau cadangannya diturunin, kayak leg kedua lawan Inter karena udah aman, kayak leg kedua ketemu Benfica karena udah aman. Cuman besok feeling gue sih full tim yang turun ketemu MU, apalagi mereka sekarang selisih hanya 1 poin. Emang jadwalnya sangat padat. Mereka Selasa main, Selasa waktu sana ya, sementara Sabtu sudah main untuk FA semifinal kan lawan City. Ya, sebentar gue cek dulu ini programnya. Ya ternyata full program atau hampir full. Jadi apa namanya, berat sekali kalau gue bilang untuk MU meraih poin. Kita tahu bahwa di kandang MU kalah 0-5. Liverpool ganas. Apakah MU bisa bermain bertahan menjadi tanda tanya juga. Jadi pemain MU ini kan semua lagi menurun, dan menang 3-2 lawan Norwich, gue nggak ngelihat itu adalah sebuah suntikan untuk mengangkat moralnya, karena mainnya juga nggak bagus. Butuh Ronaldo untuk bisa cetak hat-trick, kebobolan 2, bahkan Norwich dapat 2 peluang besar yang diselamatkan oleh siapa dia. Cuman kembali lagi, ini big match, jadi big match itu selalu susah, biasanya susah. Jadi mungkin MU mendadak jadi bagus ya, you never know. Tapi secara overall sih harusnya, apalagi lihat Liverpool hanya ketinggalan 1 poin dengan City, harusnya sih Liverpool yang menang. Terus ada apa lagi hari Rabu, Kamis dini hari, Rabu malam itu Chelsea Arsenal. Nah Arsenal juga ceritanya nggak jauh beda. Arsenal ini kan udah 3 match terseok-seok kalah, dan si Arteta tidak punya solusi untuk menggantikan si bek kiri, atau dia kan tempatkan Saka nggak berjalan, terus kemarin Tavares lagi yang main. Tavares main, kenapa dia nggak taruh Bukayo Saka? At least dari sayap kiri itu ada serangan, ada yang mendukung Martinelli. Cuman kalau Chelsea main on fire seperti 2 match terakhir lawan Madrid atau kemarin, ya selesai. Arsenal selesai. Nah, fans Arsenal cuman bisa berharap bahwa Chelsea mainnya nggak terlalu on fire, karena Chelsea praktis akan stay di rank 3, tapi di Champions League juga nggak main. Nah final FA Cup itu baru 14 Mei, masih jauh. Jadi feeling gue sih ya, kedalaman squadnya bagus ya, Chelsea pasti akan turunkan full team. Ya untuk gue sih ini 60-40 match, 60% Chelsea, 40 Arsenal. Kalau Arsenal dengan Partey, dengan Tierney, dengan Tomiyasu masih bisa ngelawan, itu gue masih pede. Tapi dengan squad yang sekarang, percaya dirinya sudah menurun, 3 kali kalah beruntun lawan tim menengah ke bawah, aduh gue nggak pede sama sekali. Di Italia itu ada Juve Vio sama Inter Milan AC Milan.
Ya, Juve ini juga lagi keteteran. Vio itu giant killer ya. Jadi di ini leg kedua, leg pertama Juve udah menang 1-0. Harusnya sih Juve bisa bermain apa namanya? Lebih strategis, nggak terlalu gerusa-gerusuk kayak kemarin lawan Bolonya, lawan 9 orang. Kalau mereka lebih kontrol pertandingan, harusnya Juve yang bisa lolos. Sementara AC Milan ketemu Inter Milan itu di leg pertama berapa ya? 0-0. Nah, ini yang lebih seru. Inter ini bukan untuk seri A ya, tapi Inter pasti ngincer, nggak mau kalah lawan Milan. Untuk gue sih ini 50-50 match. Kalau Inter keseret dengan gerusak-gerusuknya AC Milan ya selesai. Tapi kalau Inter Milan bermain kalem, mempertahankan strateginya, sistemnya sendiri, sirkulasi bola cepat, mengurung Milan, bisa aja Inter menang. Tapi ini 50-50 match. Ini tergantung begitu banyak faktor. Apalagi ini musuh bebuyutan, main di stadion yang sama. Ya kita lihat aja ntar. Minimal besok gue bikin review yang itulah, yang ini big match Liverpool sama Man United. Mainnya jam 2, ya mereka juga jam 2 barengan. Ya mungkin gue nonton 2 screen. Oke, sementara itu dulu. Thanks for watching.